Hai para pecinta film, bagaimana kabar kalian hari ini? Kuharap kabar kalian baik-baik saja, begitupun dengan kantong kalian yang baik-baik saja dan tidak sedang terkena penyakit kanker atau penyakit kantong kering. Kalau kering tinggal dibasahi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Hancock yang rilis pada tahun 2008. Film ini memiliki durasi 102 menit. Namun di sini kita akan merangkum ceritanya singkat, sepadat dan sejelas mungkin. Oke, langsung saja menuju ke ceritanya. Let's go. Pada suatu hari yang cerah terlihat aksi kejar-kejaran di Alameda oleh sekelompok perampok yang berisikan 3 orang pria Asia yang membawa mobil dengan para polisi. Para perampok menembaki polisi yang sedang mengejar dari belakang. Lalu lintas di jalan pun menjadi kacau. Pada saat kejadian berlangsung, terlihat seorang pria yang sedang tidur di kursi yang berada di pinggir jalan. Pria tersebut terlihat telah menghabiskan beberapa botol minuman keras. Pria tersebut bernama Hancock. Tak lama kemudian datang seorang bocah menghampiri Hancock dan membangunkannya. Sepertinya bocah itu sudah mengenal Hancock. Saat Hancock bangun, bocah itu berkata bahwa sedang terjadi kejahatan. Kemudian Hancock menyuruh bocah itu untuk pergi. Bocah itu pergi dan mengatakan, "Dasar brengsek. Sungguh bocah yang tidak sopan." Beberapa saat kemudian lewat wanita dengan rok. Entah kenapa Hancock terlihat ingin memegang bokong wanita tersebut. Dan wanita itu menghindar sambil mengatakan, "Dasar brengsek." Nah, di sini saya mulai bertanya kenapa orang-orang menyebut Hancock brengsek. Tapi mungkin nanti akan terjawab. Lanjut. Hancock pun memakai kacamatanya dan mengambil sebotol minuman keras di bawah tempat duduknya. Kemudian dia terbang dan menghampiri para perampok itu. Terlihat orang-orang di sana sudah mengenal Hancock. Di sini sepertinya Hancock merupakan seorang yang cukup terkenal. Tapi entah kenapa dia terlihat kurang dipandang. Apa dia terkenal gara-gara berbagi bingkisan sampah? Oke, lanjut. Dia pun menyuruh para perampok untuk berhenti dan menyerahkan diri, kalau tidak Hancock akan menghajar mereka. Perampok tersebut menolak dan menembak Hancock. Hancock tidak mempan terhadap peluru dan dia pun menghajar para perampok tersebut. Namun aksinya menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dia pun masuk berita karena itu. Di sini Hancock merupakan seorang manusia yang memiliki kekuatan super. Untuk detailnya nanti akan kita bahas. Singkat cerita, Hancock menenangkan diri dan minum di bar. Beberapa saat kemudian datang seorang wanita yang terlihat menggoda Hancock. Mereka pun pergi ke tempat Hancock dan aduhai di sana. Tempat Hancock pun bergoyang sangat kuat dan cerotan pun melubangi atap tempat tinggalnya. Pada suatu saat di dalam mobil terlihat seorang pria yang baru pulang dari tempat kerjanya. Pria tersebut bernama Ray. Dia berhenti karena macet tepat di atas rel kereta. Dari kejauhan terlihat kereta dengan kecepatan penuh sedang mendekat. Karena macet dan tidak bisa bergerak, dia pun keluar meninggalkan mobilnya. Tapi bajunya tersangkut. Kereta pun semakin dekat. Kemudian datanglah Hancock menyelamatkan Ray dengan cara melemparkan mobilnya keluar dari rel dan menghentikan kereta itu. Namun karena aksinya itu menyebabkan kemacetan dan kerugian yang cukup parah, orang-orang di sana pun menyalahkan dan meneriaki Hancock. Nah, di sini saya berpendapat bahwa Hancock merupakan seorang manusia yang memiliki kekuatan super. Namun dia selalu ceroboh saat menggunakan kekuatannya. Terlihat saat dia ingin terbang, tolakan kakinya menghancurkan tanah. Padahal sebenarnya bisa nggak segitunya. Jadi Hancock ini udah lama bertugas kayak bantu-bantu polisi gitu. Nangkap penjahat, menolong orang, dan lain sebagainya. Jadi setiap diambil bagian banyak pihak yang dirugikan dan masyarakat mengatakan Hancock tidak diperlukan. Biarkanlah pihak berwajib yang menyelesaikan segala permasalahan. Lanjut. Kemudian Ray berterima kasih kepada Hancock karena telah menyelamatkannya. Ray mengundang Hancock untuk makan bersama keluarganya. Di sana Hancock bertemu dengan keluarga Ray, yaitu Mary istri Ray dan Aaron anak Ray. Pada saat pertama bertemu, Mary terlihat tidak suka dengan Hancock. Jadi Hancock ini pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia amnesia sehingga dia tidak bisa mengingat hal-hal sebelumnya saat dia sadar. Gitu. Pada suatu hari Hancock kembali berkunjung ke kediaman Ray. Pada saat mendarat, terdengar seorang anak mengatakan Hancock adalah orang yang brengsek. Anak itu mengatakannya berkali-kali. Hancock pun marah dan memberikan pelajaran kepada anak itu dengan cara melemparkannya ke langit. Anak itu terjatuh sebelum sampai ke tanah. Hancock menangkapnya dan anak tersebut menangis. Ray datang dan menyuruh Hancock untuk masuk. Mereka berbincang tentang bagaimana caranya agar masyarakat menyukai dan bisa menerima Hancock. Ternyata Hancock tidak menghadiri lebih dari 600 panggilan pengadilan. Ray memiliki ide agar Hancock menyerahkan diri ke pengadilan dan melakukan klarifikasi, minta maaf kepada masyarakat dan membiarkan dirinya di penjara. Nah, karena Hancock adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan super, yang dimana kekuatan super ini hanya memiliki satu kelemahan. Bahkan Hancock sendiri tidak mengetahui apa kelemahannya. Jadi kalau dia masuk penjara, dia bisa keluar kapan saja dari sana. Untuk kelemahan Hancock nanti akan kita bahas. Lanjut. Hancock pun memulai kehidupannya di penjara. Di dalam penjara terlihat para penjahat yang sudah ditangkap Hancock selama ini. Mereka pun ingin membalas perbuatan Hancock.
Namun seperti yang kalian tahu, Hancock saat ini tidak terkalahkan dan dia mengajar dua orang pria yang menghalangi jalannya. Penjahat yang lain pun takut. Hancock sedang berbicara dengan Ray yang mengatakan bahwa Hancock akan dipenjara selama 8 tahun. Jika dia berperilaku baik di dalam penjara, maka hukuman akan dikurangi menjadi 4,5 tahun. Mendengar itu, Hancock sempat ingin keluar dari penjara karena tidak ingin berada di sana selama itu. Namun Ray mengatakan bahwa jika dia menyerah dan memilih untuk kabur dari penjara, seluruh masyarakat akan semakin membencinya. Dan Hancock pun memilih untuk tetap berada di penjara menjalani hukumannya. Selama Hancock di penjara, dia belajar untuk tidak minum miras lagi. Kejahatan di luar pun meningkat 30%. Hingga pada suatu saat, Hancock dipanggil oleh kepala polisi dan menugaskan Hancock untuk membantu para polisi yang sedang kesusahan melawan para penjahat. Hancock pun datang dengan pakaian yang sebelumnya telah diberikan Ray dan menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Masyarakat yang menyaksikan bertepuk tangan kepada Hancock. Setelah kejadian itu, masyarakat mulai menyukai Hancock. Ray dan istrinya mengajak Hancock makan di luar untuk merayakan keberhasilan Hancock. Di sini Hancock menceritakan tentang dirinya. Dia berasal dari Miami. Ingatan pertamanya, dia terbangun di rumah sakit. Dokter berkata tulang tengkoraknya retak karena berusaha menghentikan sebuah perampokan. Sebelumnya dia adalah manusia normal. Namun setelah sadar, dia menjadi manusia super. Lukanya tiba-tiba sembuh dan dokter pun bingung. Hancock sama sekali tidak mengenal dirinya, bahkan namanya. Saat keluar dari rumah sakit, perawat memberinya nama John Hancock. Dan kejadian itu terjadi 80 tahun yang lalu. Hancock mengatakan bahwa dia tidak termakan usia. Hancock melanjutkan ceritanya. Pada saat selesai bercerita, Mary terlihat sedang menangis meminta maaf kepada Hancock. Nah, kenapa Mary menangis nanti akan kita bahas. Selesai makan, mereka pun pulang. Ray terlalu mabuk untuk berjalan ke tempat tidurnya dan Hancock pun mengantarnya. Saat mau pulang, Hancock melihat Mary sedang cuci piring. Ternyata Hancock menyimpan rasa kepadanya. Mary pun demikian. Mereka pun berciuman. Tapi entah kenapa tiba-tiba Mary melemparkan Hancock keluar dengan sangat kuat. Di sini Hancock tahu bahwa Mary sama sepertinya. Mary menyuruh Hancock untuk tidak memberitahukan Ray tentang ini dan menjauhi keluarganya. Keesokan harinya, saat Mary sedang membuat sarapan untuk Ray, Hancock datang. Saat Ray sedang mengangkat telepon, Hancock ingin memastikan kembali bahwa Mary sama sepertinya. Dia mencoba menusuk benda tajam ke tubuh Mary dan memukul benda keras ke kepalanya. Ternyata benar, Mary merupakan salah satu darinya. Karena Hancock tidak ingat tentang masa lalunya, ia menyuruh Mary untuk menceritakan semuanya di tempat Hancock jam 4 sore. Sedangkan di dalam penjara, 3 orang tahanan sedang membuat rencana untuk menjatuhkan Hancock. Jam 4 sore pun tiba dan mereka bertemu. Hancock menanyakan semua hal tentang mereka dan Mary pun menjawab. Mary mengatakan mereka merupakan para dewa yang dikirim ke bumi. Dulunya mereka ada beberapa, namun sekarang hanya tinggal mereka berdua. Dengan sedikit pergelutan, akhirnya Hancock tahu bahwa Mary adalah istrinya, namun masih ada cerita yang disembunyikan Mary. Hari itu pun selesai. Pada suatu malam, Hancock sedang membeli miras. Pada saat mau membayar, ternyata di sana ada penjahat. Hancock berhasil mengalahkan mereka, namun Hancock terkena tembakan. Hancock pun bingung mengapa tembakan bisa melukainya dan dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Hancock dilarikan ke rumah sakit. Di sana Mary memberitahu semuanya kalau mereka terlalu lama berdekatan maka kekuatan mereka akan hilang. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya saat mereka bersama, selalu ada orang yang ingin membunuh mereka. Tak lama kemudian datanglah 3 orang penjahat yang sebelumnya berencana untuk membunuh Hancock. Entah bagaimana caranya mereka bisa berada di luar. Mary terkena tembakan dan dibawa untuk dirawat. Sementara Hancock bertarung melawan para penjahat tersebut. Saat tinggal melawan satu penjahat, Hancock hampir kalah, namun Ray datang membantunya. Penjahat itu pun kalah. Di sini kondisi Mary sudah semakin gawat. Hancock pun pergi menjauh Mary agar Mary bisa memperoleh kekuatannya kembali. 1 bulan kemudian kehidupan kembali normal. Mary tetap bersama Ray, sedangkan Hancock melakukan pekerjaan sebagai pahlawan. Scene diakhiri dengan seorang penjahat dan Hancock pun datang. Tamat. Jadi buat kalian yang masih bingung, saya akan menceritakan garis besarnya. Hancock merupakan manusia super yang dikirim ke bumi. Mereka dikirim berpasang-pasangan yang dimana Hancock berpasangan dengan Mary. Namun pada saat bersama, kekuatan super mereka akan hilang dan menjalani hidup seperti manusia normal pada umumnya. Hancock dan Mary selalu dikejar oleh penjahat dan mereka selalu selamat dari kematian. Di sini Hancock selalu menyelamatkan Mary. Dan pada suatu saat penjahat menyerang dan menyebabkan Hancock kehilangan ingatan masa lalunya. Pada saat sadar, Hancock tidak mengingat Mary. Mary pun pergi meninggalkan Hancock agar mereka memiliki kekuatan super dan tidak dikejar oleh para penjahat lagi. Yang pada akhirnya Hancock pun mengetahui kenyataan itu dan merelakan Mary bersama Ray. Sementara Hancock menjadi pahlawan yang bertugas di LA. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari film ini adalah terkadang kebersamaan melemahkan kita. Namun sebaliknya perpisahanlah yang menguatkan kita. Itu. Baiklah, sekian video kali ini. Jika kalian suka, ya kalian tahulah. Saya dan segenap kru pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.